ada yang bersuka cita, sama-sama yuk. Yang mau bangkit berdiri, kita bangkit berdiri. Yang mau tepuk tangan, kita tepuk tangan. Sebab kita harus bersuka cita selalu di hadapan Tuhan. Come on. Datanglah ya Tuhan dan berkata atas setiap kami ya Tuhan. Sama-sama kita katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kau yang kami rindukan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan bertanda, kuatkan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan dunia, belenggu dibatalkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama kita mau angkat pujian ini dari awal. Sebab Kau adalah pemilik kehidupan kami ya Tuhan. Come on. Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kau yang kami rindukan ya Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Kuatkan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan dunia, belenggu dibatalkan, mujizat dinyatakan. Wih, ada. Biar musik memuji Tuhan. Come on, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Sebab kami percaya ya Tuhan, Kau yang berkuasa atas setiap kehidupan kami. Katakan amin. Sama-sama kita mau angkat tangan, kita katakan. Sebab Kau yang kami rindukan Tuhan. Come on, angkat tanganmu katakan. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertanda, saat hati bersatu, menaikkan dunia, belenggu dibatalkan, mujizat dinyatakan.
sekarang kita sedang menyaksikan ibadah online GasDNE Teens dan Youth. Teman-teman, di Ibrani 10 ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. So, teman-teman, kita akan menyaksikan ibadah. Sebelumnya kita bersatu dalam doa dulu yuk. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan, kami bisa berkumpul Tuhan meskipun secara online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan dimanapun Tuhan kami berada Tuhan, dimanapun kami beribadah Tuhan, Engkau hadir dan melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, jamah hati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. So teman-teman, 3B yang harus kita ingat adalah yang pertama, bawa Alkitab, yang kedua, bawa catatan, dan yang ketiga adalah be excited. Teman-teman bisa ambil Alkitabnya, bisa ambil catatannya, dan kalian harus ikut ibadah ini dengan excited. Meskipun kalian di rumah aja, kalian mau lompat-lompat, kalian mau memuji Tuhan dengan excited, kalian boleh banget. Oke, segitu aja teman-teman, selamat menyaksikan ibadah online. Shalom GasDNE, welcome to GasDNE, welcome home. Saat ini kita sama-sama memuji Tuhan. Tepuk tangannya di rumah buat Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama kita mau katakan, I was lost with a broken heart. You pick me up, now I set apart. From the yes, I am born again. Forever safe in the Savior hand. You are more than my word could say. Follow you, Lord, for all my days. I fix my eyes, following your ways. Forever free in unending love. 'Cause you are my freedom, will lift you higher, lift you higher. Your love, never ending. Oh, 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 come on. You are alive in us, nothing can take away. You are all we need. Your love has set us free. Whoa. In the midst of the darkness, let your love be the shining light, breaking chains that were holding you. You sent your son and let me free. Everything of this world is free. I'm pressing on till I see your face. I will live and will die. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. You lift you higher, lift you higher. Your love, never ending. Oh, 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 come on. You are alive in us, nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are alive in us, nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Wow. Tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Oh. Sama-sama kita mau katakan buat Tuhan. 'Cause you are my freedom. You higher. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, never ending. Oh, oh, oh. Say, you are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are alive in us.
tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau baik dalam hidup kami. Kami yang telah hilang, Kau temukan kembali. Sungguh anugerah yang luar biasa di dalam hidup kami. Kebaikan-Mu Tuhan Yesus sungguh nyata di dalam hidup kami. Karena begitu dalamnya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Katakan bersama-sama. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah-Mu Tuhan, ampuniku. Ku bersujud kepadamu, oh Yesus.
sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Oh, kau ku sembah, engkau ku sembah, kau yang terindah, pulihkanku dengan darahmu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Kau ku sembah, ya Tuhan, engkau ku sembah, kau yang terindah, pulihkanku dengan darahmu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Mari kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu. Oh Yesus, kau ku sembah, kau yang terindah, pulihkanku dengan darahmu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Kau ku sembah, engkau ku sembah, kau yang terindah, pulihkanku dengan darahmu. Engkau kami sembah, kau yang terindah Tuhan, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Kau kami sembah Tuhan Yesus, katakan, engkau ku sembah, yang terindah, pulihkanku dengan darahmu. Engkau kami sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Oh Tuhan, katakan, engkau ku sembah, kau yang terindah, pulihkanku dengan darahmu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembahmu. Seumur Tuhan
hidup kami tetap menyembah-Mu. Mari sama-sama kita sembah Tuhan pada saat ini. Kami angkat suara kami dan tinggikan nama-Mu, sebab Kau yang layak disembah. Tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau, sebab Kau yang layak disembah. Haleluya, Jesus. Karalabas, yaralabana, mana, 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 karalabana, mana. Yaralabas, yaralabana, mana, 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 mana. Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, kami sembah Kau dan kami agungkan. Sekaralabas, yaralabana, mana, 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 mana. Jesus, we worship You, Lord. We worship You, Lord. Jesus, haleluya. Kami angkat suara kami dan tangan kami menyembah-Mu Tuhan. Yakaralabas, yaralabana, mana, 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 mana. Yesus, Yesus, kami sembah. Yaralabasti, yaralabasti. Jesus, yes Lord, yaralabasti. Kami menyembah Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau sungguh Engkau besar ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, how great is our God. Thank you, Jesus. Within hasinju yang he within hasinju modu akedwelira within hasinju. Wite hasinju yang he wide hasinju modu akedwelira wite hasinju. How great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great
great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we see how great is our God. And now we see how great is our God. And now we see, Lord, and now we see how great is our God. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom, God's DNA Grand Wisata. Perkenalkan, nama saya adalah Andre Christian. Saya adalah Youth Pastor dari God's DNA Cut Mutiah, Bekasi. Senang untuk pertama kalinya boleh terhubung dengan God's DNA Grand Wisata, boleh membagikan firman Tuhan. Dan saya berharap pada hari ini kita mendapatkan banyak, kita mendapatkan dari Tuhan yang banyak, supaya kita boleh berbuah manis dalam kehidupan kita. Sebelum saya mulai, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih banget buat hari yang Kau beri. Terima kasih buat kebaikan yang telah Kau berikan sepanjang hari ini ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan, tanah hati kami adalah tanah hati kami yang subur Tuhan. Kami mau waktu firman itu dibagikan, maka firman itu boleh berbuah dalam kehidupan kami beratus-ratus lipat kali ganda Tuhan. Biarlah kami mau memberikan telinga yang terbaik, telinga seorang murid, supaya kami boleh mendengarkan dengan baik ya Bapa. Bapa, urapi mulut lidah bibir hamba dengan urapan yang daripadamu, biar hanya nama-Mu yang ditinggikan Tuhan, dan salib-Mu yang diberitakan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. So, dalam bulan ini kita masih dalam tema kita, yaitu connected, terhubung. Dan tema khotbah saya pada hari ini adalah connecting grace, terhubung dalam kasih karunia, terhubung dengan kasih karunia. So, sebelum kita membahas tentang koneksi, ada satu hal yang teman-teman harus tahu, yaitu bahwa in order for us to be connected, supaya kita bisa terkoneksi satu sama lain, kita harus sepakat dengan dua dimensi, yaitu dimensi space dan dimensi time, tempat dan waktu. Nggak bisa kita bikin janji untuk ketemuan hanya mengandalkan salah satu dimensi ini saja. Tetapi dua dimensi ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Contoh, apabila aku ingin ketemu sama Kak Andre Ferdinand, maka misalnya aku bilang gini, "Hai Dre, kita ngobrol yuk, kita ketemuan yuk di McD." Maka pertanyaan selanjutnya adalah, kapan? Malam ini? Besok siang? Minggu depan? Lusa? Begitu juga kalau aku bertanya sama dia, "Dre, kita ketemuan yuk besok." Maka pertanyaan selanjutnya adalah, di mana? Kapan dan di mana? Time and space tidak bisa terpisahkan. Kalau mau ketemuan sama orang, kalau mau connect sama orang lain, maka kita harus sepakat mengenai waktu dan tempatnya. Tidak bisa waktu doang, tidak bisa tempat doang. Waktu dan tempat menjadi sebuah kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Kita beruntung punya Tuhan yang melampaui, yang transcend, yang mengatasi ruang dan waktu. Dia adalah Allah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia adalah Allah yang Immanuel, berada dimanapun kita berada, bersama kita dimanapun kita berada. Maka kebaktian online pun tidak menjadi masalah, sebab Tuhan, saya yakin Tuhan bersama dengan kamu detik ini
di ruanganmu, di rumahmu. So kita harusnya bersyukur sekali kalau kita punya kemampuan untuk terhubung dengan Allah di mana saja, kapan saja. Dan saya sebut ini sebagai the ultimate grace, kasih karunia yang terbesar yang kita terima. Bukanlah sekedar keselamatan yang kita terima, tetapi kasih karunia terbesar adalah waktu Roh Kudus boleh datang dan membuat kita bisa terhubung kepada Bapa kapanpun, dimanapun. Yohanes 16 ayat 7 berkata begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, yaitu Roh Kudus. Aku pernah bertanya kepada Tuhan, kenapa sih Tuhan harus pergi meninggalkan bumi? Kenapa nggak Tuhan ada di bumi aja? Kenapa nggak setelah bangkit, Tuhan memerintah aja di Yerusalem? Aku bayangkan berjuta-juta manusia mungkin ngantri buat ketemu Tuhan, buat ngelihat Tuhan Yesus, buat melihat mujizatnya Tuhan Yesus. Aku membayangkan mungkin kekristenan tidak akan menjadi terlalu susah karena Tuhan Yesus nyata. Dan Tuhan menjawab hari ini melalui ayat ini. Tuhan dengan segala kehebatannya dalam kapasitasnya sebagai manusia terbatas ruang dan waktu. Tetapi waktu Tuhan Yesus pergi ke surga dan lantas ia mengirim Roh Kudus, ia mengirim suatu pribadi yang tidak terbatas ruang dan waktu. Kita bisa akses kapanpun, dimanapun. Anugerah terbesar. Anugerah terbesar bukan berbicara sekedar mengenai keselamatan, tetapi anugerah terbesar adalah bahwa kita boleh terhubung dengan Bapa di surga melalui Roh Kudus kapanpun, dimanapun kita berada. So seharusnya grace kita tidak berhenti pada ucapan syukur karena telah diselamatkan. No. Tetapi seharusnya membawa kita untuk menghubungkan diri kepada Bapa di surga sebagai hak istimewa yang kita terima sebagai anaknya. So pertanyaannya sekarang adalah, mengapa menghubungkan diri menjadi sangat penting? Mengapa connected, to be connected is important? Kenapa menjadi terhubung itu penting? Yang pertama, mari kita buka Alkitab kita di Yohanes 15. Yohanes 15. Kita punya 3B, amin. Bawa kitab, bawa catatan, be excited. So, mari buka Alkitab kita semua di Yohanes 15, ayat yang pertama sampai ke 8. Tapi pertama-tama kita akan baca ayat yang pertama sampai yang keempat dahulu. Judulnya adalah Pokok Anggur yang Benar. Ayat yang pertama, saya akan bacakan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Poin pertama yang saya ingin sampaikan pada hari ini adalah hubungan yang benar akan mendatangkan buah yang benar. Mengapa hubungan menjadi sangat penting? Sebab hubungan yang benar akan mendatangkan buah yang benar. Let me explain. So, dunia bisa menghasilkan buah. Bisa. Right? Dunia bisa menghasilkan kebaikan. Dunia bisa menghasilkan kasih.
Dunia bisa menghasilkan penguasaan diri. Dunia bisa saja menghasilkan kelemah lembutan. Dunia bisa menghasilkan buah-buah tersebut. Lantas apa bedanya? Kenapa Tuhan secara spesifik berkata bahwa kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku? Kenapa Tuhan harus katakan seperti itu? Well, konteksnya Yohanes 15 ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. So, Allah Bapa adalah pengusaha. Dan seperti yang kita ketahui, kalau pengusaha berarti ada standar terhadap buah yang mau dihasilkan. Gak mungkin seorang pengusaha perkebunan ingin menghasilkan buah yang apapun itu bentuknya. No. Dia punya bayangan, dia punya ukuran terhadap buah yang pengen dia hasilkan. Gak mungkin kalau aku sudah invest duitku banyak untuk bikin sebuah perkebunan, sebuah plantation, hanya untuk menghasilkan misalnya apel yang kecil-kecil. Hanya untuk menghasilkan apel yang asem, yang tidak laku dijual, yang gak seorang pun mau beli. Gak mungkin. Sebagai pengusaha, aku akan pastikan pupuknya tepat, airnya tepat, sinar mataharinya tepat. Kenapa? Supaya buahnya tepat. Supaya buahnya manis. Supaya buahnya laku dijual. Aku pengen nyontek dari UN, dari United Nations, dalam bukunya Codex Alimentarius, Fresh Fruits and Vegetables, sebuah artikel 169 halaman. Saya tidak baca semua tentu saja. Tetapi saya baca spesifik untuk mengambil contoh. Contohnya adalah alpukat. Untuk buah alpukat yang dikatakan kelas super, syaratnya adalah sama sekali tidak boleh ada cacat, bau, dan warna yang menyimpang. Sama sekali tidak boleh. Untuk alpukat kelas 1, cacat warna atau memar tidak boleh lebih dari 4 cm persegi. Artinya 2 x 2 cm. Sangat kecil, 2 x 2 cm. Untuk alpukat kelas 2, 6 cm syaratnya. So, belum lagi mengenai ukuran, beratnya, packagingnya, asal buahnya, semuanya menjadi standar yang harus dipenuhi untuk dapat kualifikasi tertentu. So, kalau manusia saja menempatkan suatu standar seperti ini terhadap buah, apalagi Bapa kita yang di surga. Sudah pasti Bapa kita menentukan standar terhadap buah yang perlu dihasilkan oleh anak-anaknya. Bapa kita nggak pengen sekedar kita menghasilkan buah yang biasa-biasa saja. Tuhan invest dalam kehidupan kita supaya kita boleh menghasilkan buah yang terbaik, buah surgawi, buah yang kandungannya berasal daripada Allah sendiri. Itu kenapa dia katakan, tinggallah di dalam aku, sebab tanpa itu kamu tidak bisa berbuah. Kata lainnya adalah buahnya nggak masuk standar. So, dunia bisa menghasilkan buah, tetapi buah yang diinginkan Kristus adalah buah yang jauh lebih manis daripada yang dunia bisa hasilkan. Kalau kamu boleh melakukan kebaikan di dunia, mungkin kamu bisa take the appreciation for yourself. Kamu bisa ambil apresiasinya buat dirimu sendiri. Tetapi menurut standar Tuhan, waktu kamu memberi, nama Yesus yang ditinggikan. Ada suatu standar yang lebih tinggi daripada apa yang dunia bisa berikan. Aku berdoa kita ngerti ini, bahwa Tuhan menginginkan dari kehidupan kita lahir buah yang manis, bukan buah yang biasa, bukan buah seperti dunia, bukan buah yang manis, buah yang berasal daripada Allah sendiri. Ya, dunia bisa memberikan kasih, tetapi tidak unconditional love. Hanya Tuhan yang bisa kasih itu.
Kenapa? Karena kita sudah merasakan kasih itu. Waktu Yesus boleh mati di atas kayu salib, kita boleh merasakan kasih itu. Sehingga selanjutnya kita berbuah dengan mengasihi sesama kita, dengan berdoa untuk jiwa-jiwa. Tuhan, kasihani mereka. Itu hanya bisa dihasilkan dalam hubungan kepada Bapa, melalui hubungan terhadap Bapa. So, buah yang benar tidak dihasilkan dari skill yang dilatih. No. Melatih kebaikan. No. Buah yang benar dihasilkan hanya melalui hubungan yang benar, hubungan kita kepada Bapa. Itulah kenapa yang pertama, hubungan menjadi sangat penting. Sebab hubungan yang benar akan memampukan kita untuk menghasilkan buah yang benar, buah yang sesuai dengan standarnya Allah. Ada amin. Yang kedua, mari kita baca di Yohanes 15 ayat yang kelima. Kita lanjutkan pembacaan kita. Dikatakan seperti ini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tolong garis bawahi, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata berbuat di sini bahasa aslinya adalah poieo, artinya adalah melakukan, komitmen. So, poin nomor 2 dari saya adalah hubungan yang benar akan menghasilkan komitmen dan tindakan. Hubungan yang benar akan menghasilkan komitmen dan tindakan. Gak heran seseorang yang tidak punya connection, tidak punya hubungan sehari-hari dengan Roh Kudus, tidak bisa menjaga hidup kudus. Gak heran orang yang gak punya connection, yang tidak terhubung sehari-hari dengan Roh Kudus, tidak bisa melakukan Alkitab sehari-hari. Tidak bisa melakukan apa yang ditulis dalam Alkitab dalam kehidupannya sehari-hari. Susah untuk mempraktekkan ayat Alkitab. Gak heran. Gak heran kalau tanpa hubungan, khotbah hari Minggu hanya sekedar informasi. Menjadi hanya sekedar informasi. Dan saat Alkitab menjadi informasi, maka iman menjadi mati. Saya ulangi, saat Alkitab menjadi informasi, maka iman menjadi mati. Sebab iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Kalau sampai detik ini ada di antara kita yang terikat narkoba, free sex, pornografi, musik sekuler, dan kita berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku ingin lepas tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ketahuilah ini, di luar dia memang kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya di dalam dia kamu bisa berbuat apa-apa. Hanya melalui hubungan bersama dengan Tuhan kamu bisa terlepas. Hanya melalui keintiman bersama dengan Tuhan kamu bisa terlepas. Sebab di luar dia, tanpa hubungan, tanpa connection, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Seseorang yang tidak terkoneksi dengan Tuhan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat yang ke-6, kulanjutkan, berkata begini, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Kalau kita tidak bisa berbuat, kalau kita tidak tinggal di dalam dia dan lantas tidak bisa berbuat apa-apa, artinya kita tidak bisa bertumbuh. Artinya apa? Kering. Artinya apa? Dicampakkan keluar, dibuang, dikumpulkan orang, dilemparkan ke dalam api. Kita perlu hubungan supaya kita bisa komitmen,
dan melakukan firman Tuhan. Kita perlu hubungan sehari-hari sama Tuhan, supaya kita terus bisa tinggal di dalam kekudusan. Kita perlu hubungan sama Tuhan hari lepas hari, supaya kasih karunia-Nya terus melimpah atas hidup kita, memampukan kita berjalan di dalam kebenaran hari lepas hari. Apa rahasianya? Apa rahasianya seseorang bisa tetap tinggal di dalam Tuhan? Rahasianya adalah dengan hubungan hari lepas hari. Apa rahasianya seseorang bisa melakukan firman Tuhan? Rahasianya adalah dengan memiliki hubungan saat teduh yang baik sama Tuhan. Bagaimanakah dengan saat teduh kita? Bagaimana dengan saat teduhmu? Sudahkah kita memiliki hubungan hari lepas hari dengan Roh Kudus? Kasih karunia terbesar adalah saat kita boleh terkoneksi dengan Roh Kudus kapanpun, dimanapun kita mau. Yang sepakat katakan amin. Oke, so itu nomor 2. Hubungan yang benar menghasilkan komitmen, menghasilkan tindakan. Yang ketiga, yang terakhir, hubungan yang benar akan mendatangkan berkat yang benar. Kita baca di ayat yang ke-7, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Wow, ini janji yang besar sekali. Minta apa saja dan kamu akan menerimanya. So, kalian tahu, kita tahu lah semua, internet, right? Internet connections allows us to tap into something bigger, something greater. Koneksi internet memampukan kita untuk memiliki informasi yang luar biasa besarnya, tidak terbatas. Benar ya? So, koneksi memang memampukan kita untuk mendapatkan berkat yang besar. Dan aku pengen ngomong kayak gini. Aku punya sebuah perumpamaan seperti ini. Anggaplah, aku boleh ngasih kepada kalian, aku kasih ke kalian HP paling baru, Samsung Galaxy S20 atau Samsung Galaxy Note 20, right? Atau iPhone 12 yang nanti akan diluncurkan, yang beberapa bulan ke depan akan diluncurkan. Aku kasih kepada kamu, tapi ada caveatnya, tapi ada masalahnya. Masalahnya sedikit. Masalahnya adalah HP tersebut nggak punya koneksi Wi-Fi, nggak punya koneksi Bluetooth, nggak punya koneksi 3G atau 4G. Artinya nggak bisa download game, nggak bisa download sosial media. Kalaupun bisa foto, tapi fotonya nggak bisa diupload ke sosial media. Mau kalian? Mungkin ada yang berkata, boleh, mau, tetap, nanti aku perbaiki. Anggaplah nggak bisa diperbaiki. Kalian lebih milih S20 yang harganya puluhan juta, mungkin 20 juta gitu ya. Atau kalian lebih memilih handphone yang harganya 3-4 juta, tapi bisa melakukan semuanya, bisa download game dengan lancar, bisa terkoneksi dengan lancar. Kalau saya akan pilih 3-4 juta, tapi mempunyai koneksi yang lancar, daripada punya HP puluhan juta, tetapi tidak bisa terkoneksi. Hidupmu berharga karena koneksimu dengan Tuhan. Kamu boleh lahir kaya, kamu boleh berada, kamu boleh mapan, tapi tanpa Tuhan, tanpa koneksi dengan Tuhan, kamu menjadi tidak berharga. Dunia bisa bilang kamu berharga, berkat yang banyak, tetapi hanya dalam koneksi dengan Tuhan kita punya berkat yang sesungguhnya. Sebaliknya, kamu mungkin merasa sekarang kamu gak punya apa-apa. Kamu lahir dari keluarga miskin, keluarga yang pas-pasan, tetapi ketahuilah ini, di dalam Tuhan, karena Tuhan, karena hubunganmu bersama dengan Tuhan, kamu punya lebih dari cukup. Kamu punya segalanya
yaitu Tuhan sendiri. Dan hargamu jauh lebih mahal daripada orang yang punya segala-galanya di dunia tapi tidak punya koneksi dengan Tuhan. Your connection determines your value. Koneksimu menentukan kebergunaanmu. Koneksimu menentukan nilaimu. So, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Masalahnya begini, banyak orang yang mau menerima yang banyak, mau meminta yang banyak dan menerima yang banyak, tetapi nggak mau tinggal di dalam Dia. Masalahnya adalah banyak orang yang mau menerima, tapi nggak mau tinggal di dalam Dia. Ibarat kita mau makan sepuasnya, buffet, tapi nggak mau bayar. Pay the price. Tinggal di dalam Dia. Dan minta apa saja. Maka Dia akan karuniakan kepadamu. Itu janjinya. Bukan janji saya, bukan janji Andre Christian, tapi janji Alkitab. Janji Tuhan Allah yang kamu percaya. Minta apa saja. Berkat yang benar akan timbul dari hubungan yang benar. Tapi mungkin kalian boleh berkata begini, tapi kok orang dunia juga bisa diberkati kali kok? Orang dunia juga bisa diberkati? Ya, sure, betul sekali. Dia bekerja rajin, dia bekerja penuh kejujuran, dia bekerja dengan baik, excellent, pasti diberkati. Yosua berkata begini, pilihlah kepada siapa kamu beribadah. Pada pekerjaanmu, beribadah kepada hobimu, beribadah kepada kesukaanmu. Tetapi aku, kata Yosua, aku, kata Andre Christian, aku dan seisi keluargaku, seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Allah. So, ya betul, dengan cara dunia kamu bisa berhasil, tetapi keberhasilan tidak berbicara tentang berkat yang benar. Karena tidak semua berkat mendatangkan kebaikan. Aku kembali kutip dari cnbc.com kali ini. Dikatakan seperti ini. Pemenang lotre tiket, kalian tahu lotre tiket itu di Amerika Serikat. Jadi dia ada pengundian, semacam undian gitu ya. Orang boleh beli tiket, dapat nomor, kalau nomornya disebutkan, dia bisa dapat million of dollars, bisa dapat jutaan dolar, bisa dapat miliaran rupiah. So, dikatakan begini, pemenang lotre tiket lebih mungkin untuk dinyatakan bangkrut dalam 3-5 tahun. Lebih lagi, penelitian setuju bahwa memenangkan lotre tidak menjadikan pemenangnya lebih bahagia ataupun lebih sehat. Aneh ya, kita kira uang, kekayaan, keberhasilan bisa membuat kita lebih bahagia. Tapi di sini dikatakan penelitian setuju bahwa memenangkan lotre tidak menjadikan pemenangnya lebih bahagia ataupun lebih sehat. Bukti memperlihatkan bahwa mereka yang melesat ke atas dengan menang lotre tidak berada di atas untuk jangka waktu yang lama. Penelitian juga membuktikan bahwa ketimbang membebaskan orang dari masalah finansial, pemenang lotre cenderung mendapatkan masalah finansial, keluarga, dan kesehatan. Bayangkan. So, nggak selamanya berkat mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Hanya berkat yang dari Tuhan, berkat hasil dari hubungan kita sama Tuhan yang mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Kebaikan tentu saja karena kebenaran yang kita hidupi. So, ada 3 hal. Hubungan yang benar mendatangkan buah yang benar. Yang kedua, hubungan yang benar menghasilkan komitmen dan tindakan. Dan yang ketiga, hubungan yang benar mendatangkan berkat yang benar. Sebagai penutup, sudah selesai kita. Sebagai penutup, gitu. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Catat ini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. So, Bapa rindu kita berbuah banyak. Kita berbuah banyak. Pertanyaannya adalah, gimana caranya kita dapat berbuah banyak?
Tadi saya sempat katakan bahwa grace atau kasih karunia yang sesungguhnya tidak hanya berhenti dengan keselamatan. Kasih karunia yang sesungguhnya terjadi saat kita boleh terhubung. Right? Di Yesaya ayat 55, pasal ke-55 ayat yang ke-6, Yesaya 55 ayat yang ke-6 dikatakan begini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Selama ia berkenan ditemui, selama ia dekat. So, ternyata kasih karunia menemui Tuhan itu ada batasannya. Dikatakan Allah panjang sabar, tetapi tidak maha sabar. So, cari Tuhan selama ia berkenan ditemui, selama ia dekat. Anggap saya seorang guru dan kalian adalah murid-murid saya dan aku punya PR. Kalian harus kerjakan ya PR ini. Tetapi nggak dikumpul besok. Aku bisa kumpulkan kapan saja. Aku bisa kumpulkan besok, lusa, minggu depan, bulan depan, terserah. Yang jelas aku kasih PR-nya hari ini dan aku bisa kumpulkan kapan saja. Maka ada dua tipe orang. Yang pertama adalah orang yang akan langsung mengerjakan PR-nya, atau orang yang menunda mengerjakan PR-nya karena menganggap santailah, besok belum tentu dikumpul. Hanya ada dua tipe orang waktu diperhadapkan dengan grace. The abuser of grace, orang yang menyalahgunakan grace, dan the doer of grace, orang yang melaksanakan kasih karunia. Supaya kita bisa berbuah banyak, jawabannya adalah laksanakan kasih karunia sekarang. Jangan ditunda. Jangan dipostpone. Jangan dinanti-nanti saja. Kenapa banyak orang Kristen gagal berbuah? Karena menunda. Karena menyalahgunakan grace. Mentang-mentang grace, mentang-mentang kasih karunia, nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Walaupun Opa Niko udah sering bilang, saatnya sebentar lagi. Nantilah. Masih corona. Nantilah. Selama kita menunda, maka kemungkinan kita untuk berbuah banyak semakin dikit. Gimana caranya supaya kita bisa berbuah banyak? Tinggal di dalam Dia sekarang. Tinggal di dalam Dia sekarang. Mulai dari detik ini. Mulai fokuskan hidup kita. Mulai bangun hidup kita untuk memiliki hubungan yang baik sama Tuhan. Saya berdoa kita sama-sama sejak sekarang, sejak saat ini memiliki hubungan yang lebih baik dengan Tuhan. Connecting with grace. Terhubung dengan kasih karunia. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Hamba sudah selesai berbicara, tetapi hamba tahu Roh Kudus, Engkau tidak pernah selesai dalam hidup kami. Engkau selalu bekerja dalam hidup kami, mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Tuhan, ya Bapa, hamba serahkan Tuhan. Segala firman yang telah hamba sampaikan, semuanya berasal daripada-Mu. Biarlah Engkau Roh Kudus bekerja dalam hari lepas hari, supaya firman yang kami dengar tidak hanya sekedar informasi, tidak menjadi hanya sekedar informasi, tapi kami boleh lakukan hari lepas hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat yang teramat banyak pada hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup.
jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Mari kita angkat pujian ini dari awal, bersama-sama katakan, jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup. Sekali lagi katakan, jiwa kami Tuhan, jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Lebih lagi kita mau katakan buat Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ibadah online GasDNA Teens dan Youth minggu ini sudah selesai ya teman-teman. Gimana? Pastinya seru banget kan? Dari pujian penyembahannya dan juga firman Tuhannya. Jangan lupa ya teman-teman, untuk minggu depan kalian ikut lagi ibadah online dan tetap antusias. Oh iya teman-teman, sekarang aku mau menyampaikan beberapa pengumuman yang perlu kalian catat dan perlu kalian ingat.
Yang pertama adalah jangan lupa untuk masuk menara doa, yaitu Grow setiap hari Jumat jam 7 malam. Ayo teman-teman, kita sama-sama masuk dalam menara doa biar kita semakin semangat dan juga bersama-sama bisa berdoa. Terus yang kedua adalah teman-teman harus terlibat ya dalam komunitas cell group. Karena di situ kalian bisa sama-sama saling membangun, kalian bisa sharing, dan kalian bisa berbagi cerita kehidupan kalian masing-masing. Nah, terus yang ketiga adalah teman-teman bisa memberikan persembahan kepada rekening yang ada di bawah ini. Oke, kalian bisa transfer persembahan maupun perpuluhan kalian. Pengumuman yang keempat dan gak kalah penting adalah kalian harus terus ikutin update yang ada di Instagram GasDNE Grand Wisata. Kalian bisa catat ya, @GasDNE Grand Wisata. Ayo, kalian bisa pantengin terus tuh sosial media kita buat tahu info apa aja sih yang sedang kita lakukan dan akan kita lakukan. Nah, teman-teman, yang selanjutnya adalah aku mau menyambut teman-teman yang baru pertama kali join di ibadah online GasDNE Grand Wisata. Welcome to GasDNE, welcome home. Sekian pengumuman dan update-nya. God bless you guys.